Topik yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah buktikan kedewasaan rohanimu yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari saudara, saya undang kita semuanya membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara, Budi dan Dewi adalah dua bersaudara. Budi berusia 25 tahun, tapi sikapnya tidak dewasa. Sedangkan adiknya Dewi berusia 18 tahun, tapi dia tampak lebih dewasa. Suatu hari, ayahnya pulang dari kantor, lalu berkata, "Budi, Dewi, kemari nak, ada berita gembira." Lalu keduanya keluar dari kamar dan menghampiri ayahnya. "Berita gembira anakku, ayah dapat bonus dan beli mobil baru. Kamu Dewi, boleh pakai mobil baru itu. Tetapi kamu Budi, jangan pakai mobil itu ya, sebab yang lama saja kamu tidak dapat merawat. Ingat kan, sudah berapa kali kamu kena tiket karena kalau bawa mobil ngebut." Mendengar itu Budi marah dan berkata, "Ayah, aku kan lebih tua dari Dewi, aku lebih dewasa dari Dewi. Seharusnya aku lebih berhak pakai mobil baru itu." Lalu ayahnya bilang, "Tidak. Umurmu memang lebih dewasa, tapi sikapmu, responmu, karaktermu, tanggung jawabmu. Lihat dua mobil sebelumnya, hancur." Mendengar itu, Budi tidak terima, langsung dia banting pintu dan meninggalkan ayahnya. Saudaraku, ini adalah sebuah contoh. Orang yang usianya lebih tinggi, ternyata tidak lebih dewasa dari usianya. Budi yang usianya lebih tua, dia tidak lebih dewasa dari adiknya yang berusia lebih muda. Jadi saudara, kedewasaan tidak ditentukan oleh umur. Kedewasaan tidak ditentukan oleh usia. Demikian pula halnya dalam hal rohani. Ada orang yang sudah 20 tahun jadi orang Kristen, atau mungkin lebih. Ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun.
Tapi berdoa aja gak bisa. Takut berdoa. Gak pernah berdoa di depan umum. Masih suka ngambek. Masih sering ke dukun. Percayaan juga gak setia. Seminggu ke IGNC, seminggu ke Las Vegas. 2 minggu lainnya lagi gak tahu pergi kemana. Izinkan saya bertanya, berapa lama kehidupan kekristenan saudara? Berapa lama saudara sudah mengikut Tuhan? Adakah pertumbuhan yang dewasa enggak? Lalu apa yang membuat atau membuktikan seseorang itu dewasa secara rohani? Dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca saudara, Rasul Petrus paling tidak mengajarkan kepada kita 3 hal untuk bisa membuktikan seseorang sungguh-sungguh dewasa secara rohaninya dalam mengikut Tuhan. Pertama, hidup dalam kekudusan. Saudara, dari ayat ke-13 sampai ayat ke-16 muncul 4 kali kata kudus. Ini berarti kata yang sangat penting. Dan akar katanya berasal dari bahasa Ibrani, yaitu kados, yang artinya suci, bersih, murni, dipisahkan atau dikhususkan untuk sesuatu yang baik dan benar. Dan dasarnya di ayat yang ke-16. Tuhan sendiri berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Berarti saudara, fondasi kekudusan kita itu adalah sifat Allah yang Maha Kudus. Kita yang telah dikuduskan oleh Tuhan, lalu kita menjadi umat yang khusus, dikhususkan, dipisahkan untuk pekerjaan yang baik dan benar, untuk sesuatu yang murni dan suci dalam mengikut Tuhan. Lalu ungkapan hendaklah kamu kudus itu konkretnya apa? Dari ayat yang kita baca, yaitu dari ayat yang ke-13 sampai ke-16, ada berapa hal yang konkret sebagai hidup orang yang hidup kudus itu. Pertama, pikirannya dewasa. Berarti orang yang menjaga kekudusan adalah orang yang dewasa. Pikirannya siap berjalan sesuai karunia Tuhan. Kedua, emosinya tidak mengikuti hawa nafsu kedagingan. Dan yang ketiga adalah kehendaknya atau free will-nya tidak atau taat melakukan kehendak Tuhan. Saudara, memang untuk melakukan hidup kudus atau menjalani hidup yang kudus itu tidak mudah. Tapi kalau saudara mau melakukan 3 hal ini, yaitu pikiran yang siap sedia, pikiran yang siap waspada. Saudara ingat bahwa saudara ditebus oleh darah Tuhan. Saudara diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Selain ingat, emosi saudara juga jangan mengikuti hawa nafsu yang menggoda saudara. Dan juga ada kehendak atau free will yang mau melakukan perintah Tuhan. Memang tidak mudah saudara, tapi oleh pertolongan Tuhan, saudara akan dimampukan oleh kekuatan dan anugerah Tuhan. Lalu kekudusan mencakup aspek apa aja? Ada 3 aspek kekudusan saudara. Pertama, aspek fisik yang di dalamnya adalah hubungan seksual, mata melihat baik dan benar, dan jangan mengeluarkan perkataan yang najis. Kedua, aspek finansial, tidak serakah, tidak berjudi, tidak mencari duit yang haram, dan tidak melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah aspek rohani atau aspek spiritual. Jangan menyembah berhala dan jangan ada allah-allah lain selain Tuhan. Misalnya orang Kristen di abad pertama, mereka mengalami penganiayaan yang sangat berat oleh Kaisar Roma. Yaitu mereka yang ditangkap, mereka harus memilih menyangkal Kristus atau mati. Mereka yang memilih Kristus, mereka mati.
Tapi mereka yang memilih kaisar, mereka hidup. Saudara, kita mungkin tidak menghadapi penderitaan atau tantangan seberat orang Kristen di abad pertama. Tapi hari ini kita mungkin menghadapi tantangan yang lain. Misalnya hari Minggu dalam beribadah, ada godaan memilih Kristus atau bisnis. Berjudi, jalan-jalan, pesta, atau ada tawaran-tawaran lainnya. Atau mungkin saudara punya pasangan yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pasangan saudara tidak suka kalau saudara pergi ke gereja hari Minggu. Saudara pilih mana? Pacar atau Tuhan? Sesungguhnya setiap manusia, termasuk orang Kristen, menghadapi tantangan, menghadapi godaan setiap hari untuk hidup kudus atau hidup tidak kudus. Sebagai contoh, saya membaca berita di Kompas beberapa hari yang lalu. Ada seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, dia ditangkap polisi karena menipu warga Jakarta Utara dengan menjual minyak goreng dan mie instan dengan harga yang murah. Sejauh ini ada 6 korban emak-emak dan kerugian ditaksir kurang lebih 1,6 miliar. Ini belum ditambah korban-korban lainnya yang belum melaporkan kepada polisi. Modus dari si ibu Dea ini adalah dia menjual di medsos mie instan dan minyak goreng dengan harga di bawah standar. Dan para korban diminta untuk memberikan uang terlebih dahulu. Dan dijanjikan 8 hari kemudian paket akan mereka terima. Tapi faktanya sampai jatuh tempo paket tidak pernah mereka terima. Atas perbuatannya, pelaku atau si ibu Dea ini dituntut dengan pasal penipuan dan penggelapan barang. Saudara, berita di atas adalah sebuah contoh seorang wanita yang jatuh ke dalam godaan si iblis untuk melakukan sesuatu yang tidak kudus. Bagaimana dengan saudara? Saya tidak tahu. Mungkin hari ini saudara menghadapi tantangan atau godaan apa? Izinkan saya bertanya, bagaimana saudara menjaga untuk tetap hidup kudus, bertumbuh di dalam kekudusan? Dan ini adalah sesuatu atau suatu proses yang seharusnya makin lama makin dewasa. Sanctification proses pengudusan. Oleh karena itu saudara, mari kita bertekad bersama-sama untuk bertumbuh dalam proses kekudusan dalam hidup ini. Baik itu dalam perkataan, perbuatan, pikiran, hubungan suami istri, finansial, dan ibadah kita kepada Tuhan. Poin yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Dalam ayat ke-17 muncul istilah takut akan Tuhan selama menumpang di dunia ini. Takut di sini maksudnya apa? Saudara, takut di sini bukan takut seperti kepada binatang buas, bukan takut kepada maling, bukan takut kepada sakit penyakit. Bukan saudara, bukan takut yang bersifat negatif, tapi takut yang bersifat positif, yaitu beribadah dan bertanggung jawab atas semua pemberian Tuhan. Dan dasarnya pada ayat ke-18 sampai ayat yang ke-19. Sebab kita semua yang telah ditebus oleh Kristus, kita diselamatkan dan diberikan karunia-karunia. Antara lain kesehatan, tenaga, uang pekerjaan, karunia-karunia pelayanan, dan semua
yang dititipkan Tuhan kepada kita. Ini berarti saudara, kita harus bertanggung jawab, yaitu dengan menggunakannya dengan baik dan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena suatu hari nanti kita akan bertemu dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkannya di zaman akhir. Kalau saudara tahu perkataan dan perbuatan saudara akan dihakimi, maka saudara akan hidup takut akan Tuhan dan bertanggung jawab terhadap semua pemberian dan berkat Tuhan dalam hidup saudara. Saya teringat seorang seniman yang sangat terkenal yang berasal dari Indonesia yang bernama W.S. Rendra. Yang puisinya sudah sangat memberkati banyak orang. Yang salah satunya berjudul Makna Sebuah Titipan. Yang intinya adalah seringkali saudara kita tahu bahwa semua hal yang kita punya itu adalah titipan Tuhan. Khususnya kalau kita dipuji. Saudara, kalau dipuji ada orang, kamu cantik deh. Ah, ini kan pemberian Tuhan. Lalu kalau dibilang lagi, mobil kamu bagus deh. Ah, itu juga pemberian Tuhan. Harta, kekayaan, anak-anak, pekerjaan, semua pemberian Tuhan. Kita mengakui itu semua. Tapi seringkali kita lupa, Rendra bilang, kita tidak pernah bertanya, kenapa Tuhan menitipkan buat saya? Izinkan saya bertanya, saudara pernah berpikir seperti itu? Kenapa Tuhan menitipkan banyak berkat kepada saudara? Kenapa Tuhan menitipkan banyak karunia kepada saudara? Jawabannya tadi, yaitu kita harus mempertanggungjawabkannya. Tapi kalau Tuhan izinkan semua titipan itu diambil, kita menganggap ini musibah, ini bencana. Tuhan tidak lagi sayang sama saya. Bahkan kita berani menuduh Tuhan. Lalu kita tidak lagi beribadah. Dan kita lihat semua hal itu adalah kekejaman Tuhan. Tapi kita lupa bertanya saudara. Apakah saya sudah bertanggung jawab terhadap semua titipan Tuhan? Saudara, sebenarnya maksudnya Rendra itu adalah banyak orang yang tidak dewasa. Semua pemberian, semua titipan Tuhan, mereka anggap itu sudah sepatutnya mereka terima. Itu sudah sepatutnya mereka tidak menderita. Dan itulah contoh orang yang tidak dewasa. Misalnya Pak Edi pernah bilang, kalau saudara mau minta naik gaji, ingat, apakah saudara lebih mengasihi Tuhan dengan uangmu? Kalau saudara tidak dapat menggunakannya dengan benar, misalnya shopaholic, judiholic, foodholic, menggunakan uang makan food terus, saudara jangan minta naik gaji. Atau saudara tidak dapat menggunakan kesehatan saudara untuk melayani Tuhan, jangan minta sembuh. Jangan minta punya suami kaya raya kalau hanya untuk berfoya-foya. Amin saudara. Pemberian itu, titipan itu semua ada tujuannya, yaitu bertanggung jawab
Karena suatu hari nanti kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang, semasih kita di bumi ini berarti masih ada kesempatan. Jadi saudara, kalau saudara ditawarin pelayanan, kalau diajak pelayanan, jangan bilang, aduh tunggu deh, nanti aja deh, tunggu dulu deh, masih lama deh nanti aja. Jangan saudara, karena kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil. Oleh karena itu, semasih kita di dunia ini berarti masih ada kesempatan. Mari saudara, kita menggunakan semua titipan Tuhan dengan baik dan setia. Izinkan saya bertanya, kalau saudara dipanggil Tuhan, saudara siap gak mempertanggungjawabkan semua titipan Tuhan? Kalau Tuhan menitipkan kepada saudara 5, apakah saudara sudah menghasilkan 5? Seperti perumpamaan talenta. Tuhan titip 2, apa saudara sudah menghasilkan 2? Atau mungkin saudara seperti yang 1, menanam karunia itu. Sehingga saudara disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Semoga saudara dan saya ketika berhadapan muka dengan Tuhan, Tuhan akan berkata, mari hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu dan nikmatilah kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Amin saudara. Yang ketiga, hidup dalam kasih persaudaraan. Dalam ayat ke-22 ada sebuah istilah kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Yang artinya bahwa semua yang di dalam Kristus telah menjadi sebuah keluarga. Yang ikatannya adalah Roh Kudus. Dan ini juga dijelaskan di dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Bahwa kita semua yang telah ditebus oleh Kristus, atau kita yang semua telah dilahirbarukan oleh firman, yaitu Kristus sebagai dasarnya dan Roh Kudus sebagai tandanya. Dan ini sejajar dengan Yohanes 3 ayat ke-5, bahwa kita dilahirbarukan oleh roh dan air. Dan roh di sini menunjuk pada Roh Kudus. Sedangkan air bukan air baptisan seperti yang ditafsirkan beberapa orang. Ini adalah tafsiran yang salah. Jadi air di situ menunjuk pada firman Tuhan, yaitu Kristus. Jadi lahir baru adalah menerima hidup yang kekal yang dikerjakan oleh Kristus dan Roh Kudus yang kekal. Semua yang ada di dunia ini tidak mulia, tidak kekal. Ibarat rumput atau bunga yang akan layu. Tetapi mereka yang telah dilahirbarukan oleh Kristus dan Roh Kudus akan hidup kekal selama-lamanya. Nah, puji Tuhan saudara, kita semua yang sudah percaya, kita adalah saudara yang kelak kita akan hidup bersama-sama di surga. Dan ketika kita masih di bumi ini, kita diminta untuk bertumbuh secara sempurna, yaitu menunjukkan kasih persaudaraan. Jadi saudara, di bumi ini tempat latihan kita. Kita berlatih untuk saling mengasihi. Karena bagaimana kalau saudara tidak mengasihi di bumi, kita bisa mengasihi kalau kita hidup bersama-sama di surga. Dan kalau saudara tidak bisa mengasihi atau saling mengasihi, ini adalah suatu tanda tanya besar. Apakah saudara sungguh-sungguh sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus? Dan apakah saudara sungguh-sungguh murid Kristus yang sejati? Kalau saudara sudah menerima kasih Kristus yang tanpa pamrih itu,
yang rela berkorban itu, maka saudara bisa saling mengasihi dengan kasih Kristus. Ada sebuah cerita tentang Roni dan Ani. Mereka sudah berpacaran 3 tahun lamanya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Setelah 6 bulan menikah, si istri berkata, "Sayang, aku baru saja membaca di sebuah majalah tentang artikel bagaimana caranya memperkuat tali pernikahan. Masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang tidak kita sukai dari pasangan kita masing-masing. Nanti kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal tersebut. Aku yakin pernikahan kita akan semakin indah." Lalu suaminya setuju dan mereka juga berjanji untuk tidak tersinggung kalau dibacakan hal-hal yang kurang disukai dari pasangannya. Dan malam itu mereka sepakat untuk tidak tidur sekamar karena mereka mau memikirkan hal-hal yang akan mereka bahas keesokan harinya. Dan keesokan harinya setelah sarapan, mereka siap untuk berdiskusi. Lalu si wanita atau si istri berkata, "Sayang, aku dulu ya." "Ya, silakan." Suami menjawabnya seperti itu. Lalu si istri mengeluarkan daftarnya. Ternyata dia mencatat banyak sekali. Ada 3 lembar. Ketika dia mulai membaca satu persatu, dia memperhatikan air mata suaminya mulai mengalir. "Maaf, apa aku harus berhenti?" Lalu suaminya bilang, "Tidak, lanjutkanlah." Lalu si istri melanjutkan membacakan hal-hal yang kurang dia sukai. Setelah selesai, si istri melipat kertas itu dengan manis dan menaruhnya di atas meja. Dan dengan tersenyum dia berkata, "Sekarang giliranmu, sayang." Lalu dengan suara perlahan, suaminya berkata, "Aku tidak mencatat satupun di kertasku. Karena aku berpikir, engkau sudah cukup sempurna. Dan aku tidak ingin mengubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Engkau baik dan cantik bagiku. Dan aku tidak menemukan satupun dari pribadimu yang kurang." Mendengar itu, istrinya tersentak dan tersentuh mendengar ungkapan cinta dan isi hati suaminya, bahwa suaminya menerima dia apa adanya. Lalu istrinya menunduk dan menangis. Si istri sadar bahwa cinta sejati adalah mampu menerima orang yang dikasihi sebagaimana adanya. Bukan hanya kelebihannya, tapi juga semua kekurangannya. Saudara, ini hanya ilustrasi soal saling mengasihi antara suami dan istri. Tapi cinta sejati seperti ini seharusnya ditunjukkan oleh orang Kristen kepada siapapun. Kepada orang tua, kepada rekan sekerja, kepada saudara, kepada teman seiman, kepada sahabat. Bagaimana relasi saudara dengan sesama? Apakah saudara masih menyimpan kepahitan?
Jangan-jangan ada yang sudah 20 tahun jadi orang Kristen, atau mungkin 30 tahun, 40 tahun, tapi rohaninya masih seperti anak kecil. Cengeng, suka berantem, bikin masalah, troublemaker. Ini menandakan saudara belum dewasa. Mari saudara, kita saling mengasihi dengan kasih Kristus dan bertumbuh bersama di dalam karakter dan kerohanian kita. Amin saudara. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Mari saudara nyanyi kita bersama-sama. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. menyenangkan-Mu Tuhan, Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku. Oh, hanya ini kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian ini, kerinduan kami hanyalah untuk menyenangkan-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu semakin bertumbuh dewasa dalam hal rohani dan karakter kami. Kami tidak ingin rohani kami cebol Tuhan, tapi kami ingin semakin bertumbuh, semakin serupa dengan-Mu, sehingga melalui hidup kami, dunia dapat melihat bahwa kami adalah murid-Mu yang sejati. Tolong setiap kami Tuhan, untuk memiliki kerinduan semakin bertumbuh secara dewasa di dalam rohani. Tolong kami untuk setia membaca firman-Mu, untuk setia mendengarkan pengajaran-Mu, dan taat melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mau menyenangkan hati-Mu. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya.
katakan bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. A sunbeam, Jesus wants me for a sunbeam, a sunbeam, a sunbeam. I'll be a sunbeam for him. I'll be a sunbeam. I'll be a sunbeam for him. I'll be a sunbeam for him. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, dan semua karunia-karunia lainnya untuk menjadi saksinya yang terus menjadi berkat untuk orang lain, bertumbuh semakin dewasa, sampai engkau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, dan sampai selama-lamanya. Amin.